Sorry ass DJ. Halo teman-teman, pada kesempatan ini kelompok kami akan membahas tentang budget kas atau anggaran kas. Namun sebelum kami membahas lebih lanjut tentang anggaran kas, saya akan memperkenalkan kelompok kami. Nama saya Mita Utami Putri Manurung dengan rekan-rekan saya Winda Rinayanti Nenggolan, Livia Laura Winanto, Willy Tri Afif, Nico Vincentius Sitomorang. Baiklah, kami akan menyampaikan tentang budget kas dan hal-hal yang berkaitan dengan anggaran kas. Budget kas atau anggaran kas. Budget kas adalah budget atau anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang jumlah kas beserta perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang, baik perubahan yang berupa penerimaan kas maupun perubahan yang berupa pengeluaran kas. Tujuan utama penyusunan anggaran kas atau cash budget. Ada 5 tujuan utama penyusunan anggaran kas. Yang pertama, memberikan taksiran posisi kas akhir setiap periode sebagai akibat dari operasional perusahaan. Yang kedua, mengetahui kelebihan atau kekurangan kas pada waktunya, sekaligus untuk menentukan kebutuhan pembiayaan atas kelebihan kas mengangsur untuk investasi. Yang ketiga, menyelaraskan kas dengan total modal kerja, pendapatan penjualan, biaya, dan utang. Yang keempat, dipakai sebagai alat pemantau posisi kas secara terus-menerus. Dan yang terakhir, yang kelima, untuk merencanakan penganggaran kas yang seoptimal mungkin, yaitu rencana untuk menyediakan kas yang cukup baik dalam jumlah maupun waktunya. Pendekatan penyusunan anggaran kas. Ada 2 pendekatan penyusunan anggaran kas. Yang pertama, anggaran kas jangka pendek, yang merupakan alat operasional pengendalian kas sehari-hari. Jangka waktunya disesuaikan dengan anggaran tahunan. Anggaran kas seperti ini berfungsi sebagai alat pemberian otorisasi kas keluar secara terus-menerus, disesuaikan dengan arus kas masuk dan situasi keuangan pada umumnya. Yang kedua, anggaran kas jangka panjang, meliputi jangka waktu 5 tahun sampai dengan jangka waktu 10 tahun. Bila mana corporate plan, maka jangka waktu anggaran jenis ini harus disesuaikan dengan waktu yang tercakup dalam corporate plan tersebut. Kegunaan dari anggaran kas ini adalah untuk mengetahui kemampuan perusahaan di dalam menambah dana dari sumber-sumber internal. Sektor budget kas terdiri atas 2. Yang pertama, sektor penerimaan kas. Penjualan tunai barang jadi yang diproduksikan, penagihan piutang, penjualan aktiva tetap, penerimaan lain-lain atau non-operating seperti misalnya penghasilan bunga, penghasilan sewa, penghasilan dividen, dan sebagainya. Kedua, sektor pengeluaran kas. Pembelian tunai bahan mentah, pembayaran utang, pembayaran upah tenaga kerja langsung, pembayaran biaya pabrik tidak langsung, pembayaran biaya administrasi, pembayaran biaya penjualan, pembelian aktiva tetap, pembayaran lain-lain atau non-operating seperti misalnya pembayaran biaya bunga, pembayaran sewa, dan sebagainya. Faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran kas. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan kas antara lain yaitu 1. Anggaran penjualan, khususnya rencana tentang jenis atau kualitas dan jumlah atau kuantitas. Kedua, keadaan persaingan di pasar. Persaingan yang lebih keras akan memperkecil pula penerimaan kas. Persaingan yang lebih lunak akan memungkinkan perusahaan memperbesar pula penerimaan kas. Ketiga, posisi perusahaan dalam persaingan cukup kuat akan memperbesar penerimaan syarat pembayaran atau term of payment yang ditawarkan perusahaan.
Keempat, kebijaksanaan perusahaan dalam penagihan piutang. Penagihan piutang yang lebih aktif akan mempercepat penerimaan kas. Sedangkan sebaliknya, penagihan piutang yang kurang aktif akan memperlambat penerimaan kas. Kelima, anggaran perubahan aktiva tetap, khususnya rencana tentang pengurangan atau penjualan aktiva tetap. Keenam, yang terakhir, rencana-rencana perusahaan tentang penerimaan kas dari sumber lain-lain atau non-operating, seperti misalnya penghasilan bunga, penghasilan sewa, penghasilan dividen, dan sebagainya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran kas. Yang pertama, anggaran pembelian bahan mentah, khususnya rencana tentang jenis atau kualitas dan jumlah atau kuantitas bahan mentah yang akan dibeli dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Kedua, keadaan persaingan para supplier bahan mentah di pasar persaingan yang lebih keras akan memperkecil pengeluaran kas. Ketiga, posisi perusahaan terhadap pihak supplier bahan mentah. Bila mana posisi perusahaan cukup kuat, maka perusahaan lebih dapat memaksakan pembelian secara kredit, sehingga akan memperkecil pengeluaran kas. Keempat, syarat pembayaran atau term of payment yang ditawarkan oleh supplier bahan mentah. Kelima, anggaran upah tenaga kerja langsung. Semakin besar upah tenaga kerja langsung yang akan dibayar, akan semakin besar pula pengeluaran kas yang akan dilakukan. Keenam, anggaran biaya pabrik tidak langsung. Semakin besar biaya pabrik tidak langsung yang harus dibayar, akan semakin besar pula pengeluaran kas yang akan dilakukan. Ketujuh, anggaran biaya administrasi. Semakin besar biaya administrasi yang harus dibayar, akan semakin besar pula pengeluaran kas yang akan dilakukan. Kedelapan, anggaran perubahan aktiva tetap, khususnya rencana tentang penambahan aktiva tetap. Bentuk anggaran kas. Bentuk anggaran kas terdiri dari 3. 1. Aktivitas operasi. Aktivitas operasi adalah berbagai aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan upaya perusahaan untuk menghasilkan produk, sekaligus semua upaya yang berkaitan dengan menjual produk tersebut. Karena itu, di dalam aktivitas tersebut tercakup beberapa aktivitas utama sebagai berikut. 1. Penjualan produk perusahaan. 2. Penerimaan piutang dari aktivitas penjualan kredit. 3. Pendapatan dari sumber di luar usaha utama. 4. Pembayaran tenaga kerja. 5. Pembelian bahan baku. 6. Pembayaran biaya-biaya overhead. 7. Pembayaran biaya-biaya pemasaran. 8. Pembayaran biaya-biaya administrasi dan umum. 2. Aktivitas investasi. Aktivitas investasi adalah berbagai aktivitas yang terkait dengan pembelian dan penjualan harta perusahaan yang dapat menjadi sumber pendapatan perusahaan, seperti pembelian atau penjualan gedung, tanah, mesin, kendaraan, pembelian obligasi atau saham perusahaan lain, dan sebagainya. 3. Aktivitas pembiayaan. Aktivitas pembiayaan adalah semua aktivitas yang berkaitan dengan upaya untuk mendukung operasi perusahaan dengan menyediakan kebutuhan dana dari berbagai sumbernya beserta konsekuensinya. Misalnya, penerbitan surat utang, penerbitan obligasi, penerbitan saham, pembayaran dividen, pelunasan utang, dan sebagainya. Teknik penyusunan anggaran kas. Teknik penyusunan anggaran kas itu biasanya dilakukan dalam beberapa tahap, dan secara garis besarnya sebagai berikut. 1. Menyusun estimasi penerimaan kas atau cash inflow menurut rencana operasional perusahaan secara terperinci. 2. Menyusun estimasi pengeluaran kas atau cash outflow secara terperinci. 3. Menggabungkan kedua estimasi tersebut dalam bentuk arus kas atau cash flow sehingga dapat diketahui adanya defisit atau surplus karena rencana operasi perusahaan. 4. Jika terjadi defisit atau saldo akhir dalam arus kas lebih rendah daripada persediaan kas yang ditetapkan perusahaan, atau jika perusahaan menetapkan persediaan kas minimal yang harus ada dalam perusahaan, maka perusahaan perlu menyusun estimasi kebutuhan dana.
atau kredit dari bank atau sumber-sumber lainnya untuk menutupi defisit kas tersebut, beserta waktu pembayaran kembali. 5. Menyusun kembali estimasi keseluruhan penerimaan dan pengeluarannya adanya transaksi finansial. Anggaran kas yang final ini merupakan gabungan dari transaksi operasional dan transaksi finansial yang menggambarkan estimasi penerimaan dan pengeluaran kas secara keseluruhan. Penyusunan anggaran kas. PT Unpad mempunyai data penyusunan anggaran kas selama 6 bulan dari Januari sampai Juni 2015. Yang pertama, hasil penjualan tunai. Januari 400, Februari 500, Maret sampai Juni dapat dilihat dalam tabel. Yang kedua, piutang yang terkumpul. Januari 400, Februari 500, yang lainnya dapat dilihat dari tabel. 3. Penerimaan lainnya. Januari 200, Februari 200, Maret sampai Juni dapat dilihat dalam tabel. Estimasi pengeluaran kas. Yang pertama, pembelian bahan baku secara tunai. Bulan Januari 600, Februari 600, Maret sampai Juni dapat dilihat dalam tabel. Kedua, pembayaran upah buruh. Januari 250, Februari 250, Maret sampai Juni dapat dilihat dalam tabel. Ketiga, biaya penjualan. Januari 200, Februari 250, Maret sampai Juni dapat dilihat dalam tabel. 4. Biaya administrasi dan umum. Januari 350, Februari 350, Maret sampai Juni dapat dilihat dalam tabel. 5. Pajak penghasilan. Januari 0, Februari 0, hanya Maret yang 100. April dan Juni dapat dilihat dalam tabel. Saldo kas akhir bulan Desember 2015 100.000, persediaan kas sebesar 50.000, pinjaman bank dengan bunga 1%. PT Unpad 552. Anggaran penerimaan dan pengeluaran kas Januari sampai Juni tahun 2016. Estimasi penerimaan kas Januari sampai Juni 0. Hasil penjualan tunai Januari 400, Februari 500, Maret sampai Juni dapat dilihat dalam tabel. Piutang yang terkumpul Januari 400, Februari 500, Maret sampai Juni dapat dilihat dalam tabel. Penerimaan lainnya Januari 200, Februari 200, Maret sampai Juni dapat dilihat dalam tabel. Jumlah penerimaan kas Januari 1000, Februari 1200, Maret sampai Juni dapat dilihat dalam tabel. Estimasi pengeluaran kas Januari sampai Juni 0. Pembelian bahan baku secara tunai Januari 600, Februari 600, Maret sampai Juni dapat dilihat dalam tabel. Pembayaran upah buruh Januari 250, Februari 250, Maret sampai Juni dapat dilihat dalam tabel. Biaya penjualan Januari 200, Februari 350, Maret sampai Juni dapat dilihat dalam tabel. Biaya administrasi dan umum Januari 350, Februari 350, Maret sampai Juni dapat dilihat dalam tabel. Pajak penghasilan Januari sampai Juni, hanya Maret yang ada 100. Jumlah pengeluaran kas surplus atau defisit Januari 1.400 atau 400, Februari 1.500 atau 300, Maret sampai Juni dapat dilihat dalam tabel. Menyusun skedul penerimaan dan pembayaran pinjaman bank beserta bunganya. PT Unpad 552 pada bulan Mei sampai dengan Juni mengalami surplus, maka dalam hal ini perlu melakukan transaksi finansial. 1. Menentukan besarnya pinjaman yang akan diminta dari bank. Besar defisit kas bulan Januari sebesar 400.000 dan bulan Februari sebesar 300.000. Maka perlu ditentukan berapa besarnya pinjaman pada bulan Januari dan Februari 2016. Besarnya pinjaman minimal pada bulan Januari dapat dirumuskan dengan XJ sama dengan defisit kas ditambah kas minimal ditambah saldo kas awal tahun ditambah bunga pinjaman. XJ sama dengan 400.000 ditambah 50.000 dikurang buka kurung 100.000 ditambah 1% XJ tutup kurung. 450.000 dikurang 100.000 dikurang 0,01 XJ. XJ dikurang 0,01 XJ ditambah 350.000. 0,99 XJ sama dengan 350.000.
XY sama dengan 353.535,3535. XY sama dengan 353.536 dengan pinjaman bank sebesar 353.536, maka pada akhir bulan Januari saldo kas sebesar persediaan kas minimal 50.000. Besarnya pinjaman bulan Februari. Besarnya tambahan pinjaman minimal bulan Februari atau yang disebut dengan XP. XP sama dengan defisit kas ditambah kas minimal dikurang saldo kas awal Februari, ditambah besarnya bunga. XP sama dengan 300.000 ditambah 50.000 dikurang buka kurung 50.000 ditambah 1% XP tutup kurung, sama dengan 350.000 dikurang 50.000 dikurang 0,01 XP. XP dikurang 0,01 XP sama dengan 300.000. 0,99 XP dikurang 300.000. XP sama dengan 303 30.000,303 sama dengan 303 31.000. Dengan pinjaman bank minimal 303 31.000, maka PAA akhirnya bulan Januari saldo kas sebesar persediaan kas minimal 50.000. Karena bulan Februari harus membayar bunga sebelumnya, maka besar pinjaman bulan Februari menjadi 306.567. Di sini ada skedul penerimaan dan pembayaran pinjaman bank beserta bunga. Dalam bagan ada keterangan Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Di keterangan ada saldo kas awal bulan. Januari sebesar 100.000, Februari sebesar 50.000, Maret sebesar 50.000, April sebesar 243.433, Mei 545.333, Juni 178.663. Terima pinjaman awal bulan Januari sebesar 353.536, Februari 306.567, Maret kosong, April kosong, Mei kosong, Juni kosong. Angsuran pinjaman awal bulan Januari ada kosong, Februari kosong, Maret kosong, April 193.433, Mei 466.670, Juni kosong. Kas tersedia pada awal bulan Januari 453.536, Februari 306.567, Maret 306.567, April 50.000, Mei 78.663, Juni 178.663. Surplus atau defisit Januari ada sebesar 400.000, Februari 300.000, Maret 200.000, April 500.000, Mei 100.000, dan Juni 144.000. Pembayaran bunga akhir tahun Januari ada sebesar 3.536, Februari 6.567, Maret 6.567, April 4.667, Mei kosong, Juni kosong. Saldo kas akhir bulan Januari ada 50.000, Februari ada 50.000, Maret 243.433, April 545.333, Mei 178.663, Juni 322.663. Yang terakhir pinjaman kumulatif awal bulan. Januari ada sebesar 353.536, Februari 600.060.103, Maret 660.103, April 466.670, Mei kosong, Juni kosong.